yuk kembali ke episode Marangelo Podcast di mana kita seperti biasa kita akan bahas berbagai macam hal seperti itu yang bisa dibilang ini sangat fun lah Pak untuk dibicarakan Pak ya, terutama dengan para komunitas ya. Dan sini gua ditemani oleh dari Gilang 07 nih. Halo Gilang. Halo. Oke, dan juga ada Dava nih. Halo. Oke, siap. Dan ini ya, buat kalian belum tahu ya, ini Dava sama Gilang mereka ini adalah admin dari Marvelous nih. Ini nih Marvelous Indonesia nih. Halo semuanya, ayo di-subscribe ya. Mantap, siap. Oke, siap. Dan juga ada Adam ini, Adisya Mula. Ini dari hostnya Kramax Discord nih, gabung di sini nih. Halo semuanya, halo. Halo Adam, yo, oke, siap. Oke, di sini kita akan bahas mengenai WandaVision Pak untuk persiapan kita untuk Multiverse of Madness nanti Pak. Oke, gua pengen tanya kalian dulu nih dari Gilang dulu nih. Lu ketika lu lihat sampai dari awal sampai tamat, lihat WandaVision apa first impression lu mengenai WandaVision nih? Untuk WandaVision sih ini lumayan seru karena awal mula dari House of M juga dari WandaVision. Dan awalnya sih kurang seru dari series ini. Mulai serunya dari episode 5 sampai episode terakhir. Itu sih. Iya bener. Ada awal episode Vision. Ya awalnya kayak masih masih kurang kalau dari untuk awalnya. Oke, bener gue setuju tuh. Makanya gue kan kalau lu kalian pernah lihat, gue kan pernah ngomong kalau ini WandaVision apa sih? 2 episode apa sih gak jelas. Tapi episode ketiga udah mulai jelas Pak. Semua itu berpengaruh Pak. Waduh. Thank you Bang Gilang. Oke, kalau dari Adam nih, lu gimana Adam? Kalau WandaVision pertama sih yang awal episode gitu ya, bingung gitu. Bahkan waktu itu gue kalau nggak salah nonton sampai ketiduran gitu. Saking maksudnya bosan gitu. Iya, maksudnya kan kalau misalnya ngomongin soal itu kan maksudnya ini ya, Marvel tuh hero ya. Tiba-tiba jadi sitcom ini kayak, ini apa nih? Maksudnya arahnya mau kemana gitu kan? Iya, awalnya kayak bingung. Pas di episode ketiga ke atas tuh baru kayak, oh gini. Nyatanya kayak, wah gila sih, keren banget. Gitu. Oke, tapi ada nggak sih episode yang membuat lo tuh anjir kok gini sih? Dan apa menurut lo tentang episode itu yang mungkin bang, kalau gue episode ini alasannya gini, apa yang buat lo tuh tercengang berat episode itu? Ini sih yang pas Agatha udah mulai ngasih tahu kalau dia witch juga, bukan cuma Wanda doang, witch salah satunya di kota itu. Terus dia kayak ngasih ngasih tahu backgroundnya dia gitu, terus scene flashback si Agathanya dulu gimana dia bisa kayak gitu sih. Di bagian itu sih paling yang menurut aku lebih keren. Iya. Yang episode Agatha Harkness itu reveal. My name is Agatha Harkness. Anjir. Jelas Pak. Iya itu. Gua kira tuh Agnes sih ya, akan Agnes kan Pak ya di sitcom itu Pak, namanya Agnes. Gua ngeliat nih Agnes, kok dia tuh selalu sering muncul. Iya. Curiga Pak, wajir. Ternyata makanya. Terus ternyata ini kan peliharaannya si Wanda juga ternyata dia yang bunuh gitu kan. Iya Pak. Aneh banget. Wah anjir, kerasa feelnya kerasa sekali Pak. Ini yang gua tunggu tuh dari MCU, feeling seperti ini ya. Sekarang tidak ada Pak. Mantap Pak. Agnes, oke bangsat emang. Makanya gua ngomong ini kok dari awal kok udah kayak terlalu dekat sama Wanda. Di akhir dia tuh dia tuh cuma modus Pak ternyata Pak, mau ngambil kekuatan si Wanda kalau nggak salah ya. Modusnya cuma gitu doang ya. Iya. Oke. Waduh, oke. Iya, biar Wandanya nggak ini juga, biar nggak curiga juga. Awalnya dia ngikutin alur dulu. Iya bener. Dan lu senang nggak sih kalau di episode kedua, kalau masih ingat pas Wanda sama Vision mereka itu lagi sulap, kan tiba-tiba ada si sampai tuh yang pindah tempat lupa yang mereka sulap tapi aslinya tuh nggak bekerja, tapi kan si Agatha Harkness itu udah nyulap dari bangku penonton. Siapa namanya? Si Monica Rambeau kan dia kan kejebak situ Pak ya. Awal-awal. Oh iya Monica. Iya. Jadi yang sebelum dia ini kan yang masih jadi yang masih jadi karakter dia di sitcom itu ceritanya. Kejawab Pak, tingkat itu semua dari sulapnya si Agatha, tingkat itu soalnya sulapnya nggak berhasil loh. Iya. Aja bangke. Oke.
Bagus, bagus. Oke, oke, thank you Bang Adam. Oke, kalau dari Dava nih. Oke. WandaVision, oke. WandaVision ini kan kemarin kan tayangnya itu kan udah berapa lama apa? 2021 ya. Antara 14 sama 15 lanjutan dari Avengers Endgame. Kan Wanda ini kan sebenarnya kan kalau di episode nonton 1 2 3 kok boring, biasa aja, ketawa tiwi, apa ini? Ceria-ceria Pak ya. Ya, aduh banyak dramanya, aduh. Ternyata ada teka-tekinya, Pak. Waduh, bener ada teka-tekinya sih. Terus tiba-tiba yang kaget tuh, kok ada si perempuan ini, butuhannya kayak Agnes namanya. Wah, dia curiga dari awal ini kan. Aduh, udah curiga sih, aduh. Oke, Tapi oke. yang bagus, Ya? tapi yang bagus sih episode 4, 5, 6 itu udah bagus sih. Sampai terusnya sih ya. Yang dimana kan yang benar dikata Adam kan emang benar sih Agnes ini kan emang modus mau ngambil kekuatannya si Wanda sih ya. Terus sampai piaranya dibunuh si anjingnya itu wah. Terus juga apa ya? Ada ini ingat sih Mr. X-nya tuh kayak kelinci tuh yang dibawa sama si Agnes episode berapa ya? Antara 8 kalau nggak salah. Kalau di itu sebenarnya itu mata-mata Pak si kelinci itu. Oh, gitu. Iya, mata-mata. Dia sengaja si Agnes ini bawa kelinci ke Wanda supaya dia bisa tahu misi Wandanya ngapain gitu loh di sitcom itu. Oh, dia Sengaja itu. Oh, bagian monitoring Pak ya. Dia bagian yang ngawasi gitu ya. Oh. Heeh. Ada yang bilang ke rumor-rumor itu ada yang bilang kalau kelinci itu adiknya saudaranya si Agatha Agnes. Oh, oke, oke, oke. Lupa siapa namanya. Jadi gitu sih. Oh, tapi nggak di-reveal Pak ya di situ Pak ya? Si kelinci itu Pak. Maksudnya nggak tahu di-reveal bahwa itu adalah mata-mata di situ Pak, yang nggak di-reveal gitu ya? Nggak di review sih. Oke, 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 oke. Nah, kalau mungkin kalian kan udah ngikutin WandaVision dari awal Pak ya, karena kalau gua kan baru nonton pertama kali di sini tahun ini Pak ya, gua baru nonton tamat sekarang. Nah, dari kalian kemarin kan sempat ada rumor bahwa Mephisto akan muncul Pak ya di tengah-tengah episode katanya nyampe adalah si Rabona adalah si Mephisto segala macam. Itu menurut kalian gimana tuh? Pas itu loh, pas pada saat itu ya, ada bisa berpendapat nggak? Silakan, jawab aja. Random. Oke. Waduh, Mephisto lagi ya. Waduh, emang sih kan dari itunya ke rumornya Mephisto ya. Dari ada yang bilang pesan-pesan iklan itu ingat gak sih, Bang? Pesan iklan itu kan katanya tuh dari Mephisto, ada yang dari Doctor Strange. Kalau Mephisto enggak lah. Oh, sih Mephisto mana? Mephisto ya mana? Yang ditunggu-tunggu episode 7 ada Mephisto mana? Mephisto mana? Mephisto mana? Tidak ada Mephisto di sini ya. Kasihan Pak, dia di mulu. Terus rumornya ada Doctor Strange dari pesan iklannya katanya bakal muncul Doctor Strange. Mana Doctor Strange nggak muncul? Tidak ada ternyata Pak ya. Tertipu. Aduh, oke. Kalau dari Gilang nih, lu saat lihat Mephisto mau muncul nih, Mephisto muncul nih gimana nih? Wah, kemakan hoax. Kemakan PHP. Udah Mephisto, udah apa? Udah kaget nih, kirain Vision yang di dalam Chaos Magicnya Wanda itu beneran Vision yang dari MCU. Ternyata cuma kekuatan magicnya doang. Iya, literally halu dia nggak bikinnya semua itu. Tapi kalau Doctor Strange sih di episode 9 kayak ada reveal bayangan ada orang terbang. Oh. Di episode 9. Episode 9 kan diganti sama Marvel. Asalnya itu kayak gunung, kayak pohon-pohonnya itu sedikit tapi diupdate jadi lebih banyak gitu. Ada bayangan juga orang terbang, katanya itu sih Doctor Strange, kata orang luar. Oh, oke. Makanya mungkin diganti, mungkin yang gua nggak tahu ya. MCU kan punya trademark sendiri Pak ya. tapi di MOM beneran datang. Oh rumahnya. ya benar datang Pak. Waduh, gua nunggu juga nih Multiverse Madness nih. Saking banyak rumor Pak ya. Nih Julia aja sampai sekarang nih. Nih rumor gabel diberhenti. Astaga, Ghost Rider ada katanya, Deadpool juga ada. Ada, aduh. Kesel gua sama cameo-nya. Masih lama lagi Pak. Kameonya meledak. Ya masih lah 3 bulan. Masih lama. Aduh, mau lebaran Pak ya? Mau bisa bahas itu? Lebaran Iya, Pak, itu, Pak? lebaran. Waduh. Dah. Oh, 2 bulan ya? 2 bulan ya? 2 bulan ya, 2 bulan.
Mei. Ya Mei sih. Iya, bener. Oke. Siap. Thank you Bang Gilang. Kalau dari Bang Adam nih, lu ketika ada Mephisto gimana nih? Ya, awalnya kan ada yang Mephisto itu tuh ya. Itu yang teori itu tuh awalnya ada bingung nih kan si yang Quicksilver versi Fox tuh datang itu kan nah ini kok tiba-tiba ada Quicksilver dari Fox gitu kan. Nah, ini apakah dia dikirim dari luar gitu kan buat ketemu sama Wanda, terus yang ngirimnya siapa? Terus ada yang bilang Mephisto, ada yang bilang Doctor Strange biar buat nyadarin si Wanda itu. Gitu sih. Terus ya si dia ini Quicksilver dikirim dari luar. Dikirim dari luar sama buat apa? Dikirim dari luar buat ketemu sama Wanda buat nyadarin si Wanda gitu. Nah, terus ada mulai tuh. Nah, ini kalau misalnya Quicksilver dari Fox ini dia dikirim dari luar, siapa yang ngirim gitu. Mulai dah tuh ada yang berteori mungkin ini Mephisto. Iya. Oke. Tapi Mephisto tuh bukan sorcerer Pak ya. Mephisto kan pure devil Pak ya. Pure iblis kan. Kok dia bisa dihubungkan dengan Agatha segala macam kan dia kan bukan seorang penyihir Pak ya. Itu di mana teori-teori Pak? Gue soalnya belum nonton soal teori soal Mephisto deh Pak. Kalau Mephisto asal usulnya juga kurang tahu sih, gue juga bukan ini ya nggak baca komiknya jadi kurang tahu aja gitu. Oh, oke. Nah, memang sih gue setuju dengan Adam tadi ya bahwa itu kan si Quicksilver versi Fox itu kan kok tiba-tiba nongol di episode kelima. Gak ada hujan langsung nongol Pak. Dan itu ternyata Rabon bangsat. Orang Westview doang dia Pak, bukan siapa-siapa. Tapi kok dia bisa punya kuota mutan kok dari mana? Itu loh. Ada bisa jawab nggak di sini Pak? Mungkin dari Gilang atau Dava yang tahu? Kemungkinan Quicksilver versi Fox ini ketarik gara-gara dia tahu Wanda. Kayak di Spider-Man No Way Home, villain-villainnya ketarik karena tahu si Peter ini Spider-Man. Sebaliknya Pietro Maximoff ini tahu Wanda adalah Scarlet Witch. Oh. Pietro ini tahu Wanda itu Scarlet Witch, jadi dia ketarik ke dunianya MCU. Menurut gue sih gitu. Tapi si Agatha Harkness ini cuma memanipulasi pikirannya doang, nggak kekuatannya. Jadi dia cari yang sama kekuatannya kayak saudaranya yang di MCU. Jadi dia cuma memanipulasi pikirannya si Peter Maximoff ini gitu. Oh alah. Jadi kalau kekuatan dia nggak bisa ngasih kekuatan kalau Agatha ini, cuma memanipulasi pikiran. Gitu. Iya sih benar-benar. Oh iya pantesan Pak ya pas si Ralph Bonner yang dicabut kalungnya tuh Pak. Oh langsung sadar Pak. Ya. I'm sorry. Yang kayak kalungnya dicabut sama si Monica Pak. Bener. Ya, bisa jadi Ralph Bonner ini cuma buatan dari Agatha. Iya sih bisa jadi. Kan awalnya kan case-nya dari Avengers Ultron kan katanya nggak bisa nih, sibuk bla bla. Bisa jadi diganti sama Pietro Maximoff dari Fox ini, dari X-Men ini bisa jadi. Wah anjir. Maksudnya kan dari Avengers Ultron loh, kenapa Iya. jadi aneh gini ya gitu sih. Yang di X of Ultron soalnya udah jadi Kraven Pak. Oh iya ya. Oh iya. Udah pindah ke Sony Pak dia Pak. Tapi emang masuk akal sih Gilang tuh bisa jadi Pietro Maximoff ini dia nyari yang mirip banget sama si Pietro ini yang punya kekuatan cepat. Variannya. Kayaknya. Ya, ditarik gitu sih. Ketarik atau enggak ditarik gitu. Gitu sih. Atau soalnya sesudah ininya kalungnya dicopot dia nggak bilang dia itu Ralph Bonner kan, nggak ditis di seriesnya. Iya bener-bener gak ditis. Dia Ralph Bonner itu cuma kertasnya doang Pak. Are you Ralph Bonner itu doang. Tapi dia gak ngomong bahwa dia itu Ralph Bonner Pak. Iya sih bener-bener. Dia nggak bilang. Iya sih bener. Wah anjir gila. Wah menarik nih. Wah anjir seru. Iya, itulah yang membuat orang-orang bingung lah. Wah, ada ini banyak yang berteriak gitu. Ada Pietro Maximoff yang dari X-Men gitu. Kaget aku juga nontonnya. Kok bisa gitu. Ternyata pas dilihat ID-nya episode berapa? Wah,
Plat Bonner, wah pada kecewa tuh dari penonton luar tuh, aduh. Anjing, ya, bukan. Iya, orang-orang udah pada ini ya, kalau bakalan digabung udah mutan bakalan eksis lagi. Ternyata. Ternyata. Tapi Scarlet Witch juga udah dipakai sama MCU ya. Kan itu namanya itu punya Fox kan? Punya Fox, Scarlet Witch. Punya ini ya Fox. Scarlet Witch namanya katanya itu punya Fox Universe. Makanya di MCU nggak dipakai Scarlet Witch. Pakainya cuma Wanda Maximoff doang. Mulai nama Scarlet Witch itu udah mulai diperkenalkan ke ini Pak ya, apa namanya? WandaVision Pak ya? Iya, mulai dikenalin di MCU juga nih mutan kayaknya nih. Oke. Bisa jadi itu. Tapi yang gua masih bingung sama sekarang tuh adalah ini Pak, adanya The House of M. Nah, The House of M ini masih kayak gimana sih Pak? Ada yang tahu nggak? Gua belum tahu nih The House of M itu seperti apa Pak. House of M ya? Iya, The House of M itu maksudnya apa ya? House of M itu bisa jadi kayak kelompok mutan gitu sih. Kalau di komik ya sih, kalau menurutku ya. Mutan. M itu mutan. Iya, bisa jadi ya. Kayaknya mutan nih M ya, kalau menurutku sih. Apalagi mungkin selain mutan tuh atau ada lagi punya opening lain gitu? Selain mutan atau punya atau lain? Kekuatan Wanda itu kayaknya di MCU ini bukan universe utama kayaknya. Ada universe lain yang ada mutannya gitu. Ini cuma universe buatan doang sama Wanda sih. Oke. Jadi ekstensi mutan dihilangin sama Wanda ya? Iya, dihilangin sama Wanda. Oke. Tapi ada betul deh Pak. Bang Eka Kramax itu kan udah pernah bikin video itu soal The House of M juga tuh. Dia ngomong bahwa dia punya teori bahwa yang ngilangin semua mutan awalnya itu bukan si Wanda, melainkan Profesor X dari Cerebro, Pak. Iya, udah pernah lihat juga itu. Makanya gue kaget. Ini yang bener yang mana nih? Aduh, Profesor X, ada Wanda ya, nggak tahu lah ya. Nanti kita tunggu aja ya Pak di multiverse nanti Pak ya. Katanya banyak kejutan, ya. Nah, iya benar. Katanya ya. Ini jangan sampai nanti kayak Eternals ya. Apa Eternals tuh? Oke, lanjut Pak. Oke, lanjut. Kalau gue sedikit boleh sharing mengenai WandaVision, ini gue suka dengan politiknya dari agen SWORD Pak, yang si Monica Rambeau. Nah, itu gue suka Pak, politiknya SWORD tuh, mereka tuh ingin menjual tubuhnya Vision yang mengandung vibranium tuh ke Amerika Serikat sebesar 3 juta miliar. Anjir tuh. Politik Pak, lagi-lagi Pak. Bagus Pak politiknya Pak. Jadi gak cuma fokus ke WandaVision sama si Hex-nya doang, tapi juga fokusnya ke politiknya si SWORD doang. Dan itu politiknya sangat ringan sih, dan ya semua umum bisa ngikutin. Nah, ini kalian gimana nih soal pemerintahan agen SWORD nih? Mungkin kalian udah pernah baca komiknya atau gimana? Mungkin saya Bang coba ya. Kalau agen of SWORD, nah ini kan ada dua nih kalau di MCU, ada agen of SHIELD, agen SWORD. Nah, ini baru kelihatan nih, akhirnya diperlihatin agen of SWORD. Agen SWORD itu ada yang bilang, kata orang-orang tuh, kalau baca komiknya tuh dia tuh agen yang di luar angkasa gitu loh. Kalau di komik ya. Luar angkasa. Iya, agen SWORD. Iya, agen SWORD tuh kalau aku pernah lihat ya, pernah dengar gitu. Jadi di versi komik SWORD itu untuk melindungi bumi dari luar angkasa gitu, dari ancaman luar angkasa. Dari invasi alien. Kalau SHIELD yang buat di dalam buminya sendiri gitu. Gitu. Oke. Tapi di Marvel ini dialihfungsikan ya. Di MCU. Iya. Diubah lagi Pak. Aslinya mereka melindungi ini ya, serangan alien gitu ya. Oke. Berarti seharusnya pas Thanos muncul, mereka harusnya juga terlibat dong seperti mana yang gue lihat kosong Pak, semua yang gue lihat Infinity War, Endgame, gue lihat yang maju itu semua itu gak ada pemerintahan maju, gak ada polisi, gak ada apa, yang maju semuanya apa, semua anggota Avengers semuanya. Makanya gue ngerasa mohon maaf nih yang suka Infinity War sama Endgame, gue ngeliat Infinity War sama Endgame mereka tuh kayak terlalu fokus ke crossover Pak, gak ada ke mereka tuh gak ada yang meluas ke pemerintahan, polisi maju, tentara maju, gak ada, kosong. Jadi dunia tuh udahlah, kan ada Avengers Pak ya udahlah, gua bodo amat 50% populasi manusia hilang. Yang penting geblek banget, aduh. Cuma ada di yang penting cuma satu film.
Cuma di Avengers doang, di Avengers pertama Oh iya. polisi terlibat. Hah, hah, hah. Mulai dari situ udah nggak ada lagi. Civil War kayak apa di Sokovia nggak ada tuh. Yang di Age of Ultron Sokovia. Terus di Civil War yang Wanda ngebunuh pasien di rumah sakit nggak ada tuh polisi. Cuma siapa tuh yang kemarin meninggal tuh? Oh. Yang bakal jadi Red Hood. Thunderbolt Ross ya Pak ya, channel Thunderbolt Ross. Iya. Ah. Ya Ross doang yang ngurusin ya, nggak ada dari lain. Iya sih, itu pun Kayak itu pun polisi dari keluarganya. Rossnya kan adegannya cuma sedikit banget dari Civil War ya, cuma di adegan awal Iya. doang. Ya. Itu Sama sih. si adegan di Iron Man sih, yang pertama itu. Iya, benar. Cuma dikit doang. Dikit banget Thunderbolt Ross ini. Mungkin karena dia kan lebih konteksnya ke Hulk Pak ya. Dan sebenarnya gue melihat si Ross ini tampil, Hulknya nggak ada Pak. Itu gue bilang, kok Rossnya ada, Hulknya nggak ada. Oh saya ke ini Pak, ke Asgard kan. Tanya ke Asgard Mas. Benar terjawab. Oh, alah. Bodoh amat lah. Bodoh anjir. Karena gini Pak, gue jujur aja kalau kita ngomong Civil War ya, gue sangat ingin banget lihat koneksi antara Bruce Banner sama si Ross ini Pak. Karena mereka kan juga villain Pak, villain hero Pak. Mereka itu musuhan, makanya kok gak ada lagi di MCU. Gue pengen banget itu callback, walaupun Bruce Banner bukan Edward Norton. Sekarang kan si ini Pak, siapa namanya? Sekarang kan yang tua siapa namanya sekarang tuh? Siapa namanya aktornya lupa. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Aduh sayang banget sih itu sih. Waduh, ada podcast. Oh, nyusul Black Panther berarti. Oh, yang nyusul T'Challa ya. Aduh, kasihan sih. Tapi ya apa ya? Gue juga mengharapkan apa ya? Ini katanya dia juga jadi Red Hulk. Itu beneran ya? Ya, Benar. benar. Oh, oke. Mungkin dia udah syuting by DC Hulk mungkin. Dia udah syuting, ya udah proyek udah kelar. Aduh, ya udahlah. Tapi kita tunggu aja Pak ya. Proyek nanti Pak untuk She-Hulk nanti Pak. Oke. Kita lanjut ke WandaVision Pak ya. Jadi kalian ketika nonton series ini kalian nemuin beberapa banyak banget plot hole mungkin ya. Kalian nemuin berapa plot hole nih di series WandaVision? Bebas gitu, ada yang bisa menjawab mungkin? Dari Adam atau Dava atau Gilang mungkin? Iklan-iklannya ini kayak tertuju ke Infinity Stones dari warnanya. Oh gitu, loh dari mana Pak? Dari iklan ini apa warnanya orange kayak ke apa? Yang orange itu Soul Stone. Hah? Terus yang ungu kayak Power Stone kayak gitu. Lihat di channelnya Bang Eka juga waktu itu nggak dengar. Oh. Bilang ini. Jadi semua iklannya itu tertuju ke Infinity Stones gitu. Aja gue gak kepikiran loh. Gue cuma iklan doang, iklan. Oke ya gini ya, Dan- gini ya. Dan yang ini yang iklan yang Nexus ini tertuju ke Nexus Event Multiverse. Oh. Oh gitu. Tapi diibaratkan dengan obat-obat penenangnya gitu. Jadi Wanda lagi mikirin apa masalahnya tentang multiverse, tapi dia nggak dipikiran dengan minum obat ini gitu. Di seriesnya sih gitu. Oh, oke. Gua paham tuh. Iya sih. Makanya kalau gua lihat semua iklan-iklannya gue pikir ya cuma iklan biasa, tapi setelah gua mendengar dari Dava si Gilang tadi tuh anjir, Infinity Stones kok bisa. Waduh, nih teori-teori liar nih udah mulai nih. gua nggak mikir sampai sini loh, Pak. Anjir. Tapi kasian gak sih apa ya, MCU tuh dari awal mereka tuh memperkenalkan multiverse tuh gak cepet-cepet Pak. Mungkin kalian masih ingat dengan awal-awal di Spider-Man Far From Home yang kemarin si Mysterio udah nge-reveal multiverse, tapi itu hanya sebagai bola dia doang. di WandaVision udah mulai diperkenal Pak. Udah mulai diperkenal tapi sedikit WandaVision. Oh, mulai di sini Loki segala macam. Oh, udah mulai. Klimaksnya besok Pak, Mei Pak. Aduh. Doctor Strange. Oke. Kasihan juga Dokter Strange ya, niat mau benerin tangan malah ngurusin multiverse gitu ya. Aduh, oke. Siap. Oke, Pak. Kalau gua komentar nih soal semua orang-orang yang di-hex, termasuk si Rob Bonner ini. Menurut kalian ya, kalau kalian punya teori ya, menurut kalian setelah The Hex ini udah diberhentikan oleh si Wanda ketika di ending episode, si Rob Bonner ini kira-kira kemana? Apakah dia itu akan langsung kembali ke Universe Fox seperti awalnya itu, atau dia masih stay di Westview? Menurut kalian ada yang punya teori nggak mengenai seperti itu? Di endingnya kan Rob Bonner kan tiba-tiba dia tuh nggak di shot lagi apa ya setelah di Hex sudah mulai hilang tuh.
Ada bisa jawab gak ini nih? Ya. Tapi Kayaknya sih enggak, karena katanya di Doctor Strange yang kedua kan X-Men bakalan muncul juga gitu ke universe utama MCU. Kayaknya enggak sih. Kalau misalnya dibalik lagi, kayaknya balik lagi ke MCU gitu, kayak bolak-balik gitu. oh, balik. Dia balik berarti. Intinya dia balik gitu. Kan kalau ya balik lagi ke MCU, kayaknya dia tetap di ini di MCU sekarang untuk sekarang kayaknya. Teori Gilang sih. Oh, oke. Siap. Masih terlalu liar ya. Kalau dari Dava nih. Kalau dariku ya, Clive Bonner. Bisa jadi dia nggak balik lagi, cuma tetap di MCU sih, bener-bener sih kata si Gilang sih ya. Bisa jadi dia tuh kayak, orang biasa doang, tapi mukanya ya gitu sih. Cuma orang keluarga biasa. Ketipu, aduh. Aduh. Tapi ini Pak, kalau lu lihat si Rapoldi ketika itu udah ngomong ke Wanda, nggak mungkin lah Vision mati 2 kali. Lu masih nggak sebelum dia tuh diserang sama Wanda yang di pesta Halloween, Pak? Si Rapoldi nih. Oh iya. Iya. Itu kan sadar nggak sih bahwa dia tuh ngomongnya tuh dikendalikan oleh si Agatha ya kalau nggak salah ya. Kadang nggak sadar Pak Iya. ya. Makanya Wanda ini rada bingung kenapa dari logatnya si Peter ini kok beda, nggak kayak orang Sokovia gitu. Oh iya benar. Iya benar. Logatnya kayak Inggris Dia- apa gitu. Dia mulai curiga dari episode 6. Iya, dari Halloween itu dia mulai curiga. Dari masa lalunya pas kecilnya pas Halloween kita pernah apa kata Wanda, tapi kata si Peter ini pernah itu nggak sama masa lalunya Wanda gitu. Oh iya dia udah mulai curiga ya. Ini orang kok. Udah mulai curiga di situ. Iya. Ini orang kok saudara gue tapi bukan saudara gue gitu. Iya sih bener. Iya sih anjing gila. Nah, ada satu hal yang buat gua tuh sangat bingung Pak di sini Pak. Mengenai ketika lu masih ingat di episode ketika di pesta Halloween yang sama. Karena masih ingat ketika si Vision tuh mau keluar dari Hex. Dia nggak bisa keluar Pak. Itu kenapa ya? Kan seharusnya orang Wanda kan bisa. Kok si Vision nggak bisa Pak? Itu gua cari teorinya tuh gak ada Pak di situ Pak. Karena Vision ini tergantung sama Chaos Magic-nya Wanda yang Hex itu. Hex itu tuh kayak apa ya, nyawanya si Vision. Oh. Nah, iya benar. Jadi itu sebenarnya Vision itu kalau kita lihat di episode berapa gitu, itu imajinasinya dari Wanda itu. Dari Chaos Magic-nya Wanda. Tercipta dari kekuatan Wanda ya. Oh. Makanya dia Dia nggak nggak bisa keluar. Dia nggak bisa keluar. Makanya dia kehilangan anggota tubuhnya gitu, kayak jadi debu gitu. Mhm. Ketarik gitu kan. Ketarik ke ini, Ke makanya dalam sama Hex Wanda lagi. diperbesar. Sama Wanda diperbesar X-nya. Oh. Tapi nggak boleh pulang sama Wanda gitu. Nggak boleh pulang sama Wanda. Kayak pas diantar pulang sama siapa? Darcy Lewis ini dialangin jalannya tuh. Iya sih bener. Iya, Sama selalu anak- ada masalah. Selalu ada masalah. Oh, Jadi sama iya, Wanda iya. nggak boleh. Soalnya Wanda udah marah. Oh ya yang mereka mau pulang. Ya ini siapa kacamata itu kalau nggak salah Darcy Lewis. Lewis. itu pernama di Thor ya? Iya, Thor. Iya, pernah. Thor jadi- ada, Thor Dark Lord ada. Di What If Thor ada. itu satu, Thor Dark Lord. Oh iya. Soalnya gue pernah ini cewek kayak gue pernah lihat dari foto ya temennya Jane Foster ya. Oh iya sih gue lupa. Si cewek Dulu- IT ini. Dulu culun, sekarang Bang. Sekarang Iya, udah jago Pak dia yang memecahkan semua misteri Hex Pak ya. Dia yang pertama kali munculin itu Pak. Culun Visualnya. TV-nya, Hah, dia semua. visualnya Dia iya. semua. Kalau kata dia udah antet tuh. Gak akan lucu. Soalnya Wanda ini pakai sitkom tahun 90-an gitu. Jadi dia minta TV tabung kan asalnya. Haha, TV tabung. Minta TV tabung dong. Iya sih Biar bener-bener. sinyalnya dapat, frekuensinya dapat. Hah? Tapi yang dibingungan ini kan Vision ini kan buatan dari Wanda. Cuma dia nggak bisa dimanipulasi pikirannya. Oh iya ya Pak. Di akhir episode 5 sebelum ketemu sama Peter ini kan dia berantem dulu tuh. Oh iya berantem. Itu gua masih inget Pak. Itu kayak episode ketika si Vision tuh udah buka pikiran si Norm. Udah curiga. Iya. Hah, Itu. Norm. Taman Udah kerjanya. mulai curiga. Oh, curiga Udah itu. mulai curiga. Bener. Semenjak ada Kok orang- kiriman dari Sword. Kok orang-orang ini iya kiriman surat apa gitu dari pokoknya udah banyak curiga, udah mulai curiga nih Vision punya pikiran sendiri. Bener. Oh iya sih bener. Atau
atau emang Mind Stone-nya yang buatan Wanda ini emang bener-beneran bekerja gitu. Soalnya kekuatan Wanda juga kan dari Mind Stone nih. Takutnya si Mind Stone ini ke batunya yang batu buatan ini juga gitu. Jadi dia nggak bisa dimanipulasi gitu. Oh, jadi itu alasannya Pak ya, kenapa si Vision tuh meskipun itu buatan Wanda tapi dia tuh nggak bisa dikendalikan sama Wanda ya. Iya. Oh, oke Terus masuk. juga di masuk. episode 1 tuh udah curiga si Vision lah. Ini kerjanya ngapain ya? Kenapa saya kantoran dan dia udah curiga kan. Ini ngapain sih kerja kita gitu? Oh, Iya kok. iya. Iya, Vision agak bingung tuh di situ. Wah, bener sih, bener-bener. Iya sih bener. Pokoknya sejak kematian anjing yang dibunuh oleh si Agatha, itu kan si North Asian ini kan udah pulang. Kok gue curiga kok gue tuh udah ngalami seperti ini. Kok gue tuh tiba-tiba di sini. Gue tuh gak ingat apa yang udah gue alami sebelum di Westview. Gue gak ingat gitu. Nah. Makanya dia kan marah Pak. Gue seneng Pak dengan episode si Vision marah tuh. Gue suka Pak. Ayo berantem. Udah sikat gue langsung. Dan itu yang anjingnya itu dia Vision juga bilang jarang loh anjing baru datang udah tiba-tiba mati. Ya itu. Gue langsung curiga. Wah ini. Baru datang tadi pagi udah mati sore loh. Nah, iya benar. Aduh. Dan satu lagi Pak, kalau lo masih ingat Pak ya, ketika si Vision sama Wanda bertengkar Pak ya, lo masih ingat gak Vision ngomong, kok gak ada anak-anak kecil selain anak-anak kita di Westview? Nah itu Aneh sih itu soalnya Pak. anak-anaknya dikurung sama Wanda gitu. Biang ini. Peter ini juga kan bilang lu nyembunyiin anak-anak di mana sih? Gitu. Nanya kan dia. Iya. Makanya Wanda udah mulai curiga tuh. Wah, lu siapa sih kok nanyain mulu gitu. Betul. Karena gini Pak, kalau kita baca di Westview, semua orang-orang di Westview kan semuanya dalam kendalinya si Wanda Pak ya. Nah, si Pietro palsu sama si Agatha ini kan Wanda juga bingung. Gue perasaan gak ngitari karakter ini kok mereka tiba-tiba muncul. Nah itu. Oh iya, anjir. Kejawab anjir. Karena Agatha kan emang terobsesi sama kekuatan sihir. Dia kok Wanda punya kekuatan Chaos Magic katanya, makanya dia kepengen dia masuk ke ini apa? Ke Hex gitu. Oke. Tapi Dengan cara dia jadi karakternya Wanda gitu, pura-pura. wow, pura-pura iya sih bener. Pura-pura. Tapi gue suka sih ketika lu masih nggak sih ketika apa namanya si Wanda ketika dia tuh udah pertama kali curiga bahwa ada orang lain yang udah masuk ke Hex kayak si Monica Rambeau di episode ketiga. Dia kan dipental tuh. Kalau di TV sitcom itu di-cut Pak. Lu kayak salah studio itu di-cut. Ya anjir. Benar-benar di-cut supaya nggak curiga gitu loh. Ada si Monica Rambeau gitu. Waduh, benar. Makanya pintar Wanda ini ngekatnya. Dihilangin, scene-nya dihilangin. Kayak lu via studio, ini adegan apa sih di-cut. Si Wanda kayak gitu bangke ini OP banget. Deleted scene. Deleted scene. Oh, deleted scene ya. OP ini banget marketingnya WandaVision nih. Pintar sih, Tapi benar. ya, si Monica ini tiba-tiba ngomong gitu sebelum dipentalin sama Wanda, tiba-tiba kok saudara lu kan mati sama Vision gitu. Udah mati 5 tahun yang lalu gitu. Iya. Makanya dia lah kok lu bisa tahu gitu, padahal pikiran lu sama gue dimanipulasi gitu. Makanya dia dan dia lihat kalungnya si Monica. Oh iya. Kalung. Itu kan di helikopter Pak ya. Kalungnya sword. Iya, kalungnya logo sword kan, makanya Wanda ini marah soalnya diganggu terus sama si sword ini. Oh iya. Makanya pas Wanda keluar dari Hex kan dia kan ngancam SWORD tuh. Lu nggak bisa lo kesini lo. Gue yang nguasain ini ya. Oh anjir udah mulai marah nih Wanda nih. Tapi dengan itu Pak, lo masih ingat dengan drone yang dikirim oleh si SWORD ke situ? Itu dari awal penciptaan WandaVision Pak. Itu di situ ternyata Pak. Iya. Iya benar. Iya. Baru disadari nama Wanda ya. Bener. Baru sadar. Wah itu. Tapi sebelum drone yang dikirim dari Stark Industries, buatan Stark Industries, drone itu kan berubah jadi helikopter tuh. Itu semua yang masuk ke Hex itu biasanya ngikutin tren yang di tahun buatan Wanda ini. Misalnya Wanda buat Hex ini tahun 90. Jadi barang yang tahun 2000 ke atas jadi tahun segitu gitu, tahun 90-an. Oh, iya. Kayak
Monica Rambeau mau masuk nih pakai mobilnya jadi mobil mobil butut gitu kan. Ya, oh betul, iya, mobil ala Nah, jalur-jalur itu pak. ngikutin waktu jadinya. waktu yang di hex. Wah, anjir. gua merinding pas semua. Gua gini pak ya. Gua dari episode ketiga, 4, 5, 17, 9 itu gua 1 hari udah bisa maraton pak itu pak. Gak pakai kedip, gak pakai skip. Anjir, ini masterpiece pak, sumpah. Harusnya jangan gitu dong bang. Gilang waktu itu seminggu sekali loh. Oh ya, lu kan ngikutin pak, lu kan ngikutin episodenya. Kalau gua kan langsung satu series udah gua bawa habis semua ya pak. Karena gini pak, banyak orang ngomong bang, ayo bang review WandaVision bang. Ya sebentar ya, 2 episode awalnya gua udah klik awal pak. Ya tapi episode 3, udah mulai nih. Oke. Iya, Gila sih. Makanya gua gak kaget pak. WandaVision katanya mereka udah menang nominasi ya. Iya, benar-benar. Menang Nominasi, sih ya. nominasi apa aja tuh pak? Nominasi apa aja tuh pak? Terus the best aktris kalau nggak salah sih, atau the best villain atau apalah gitu. Si Ya, Agatha itu. menang. Agatha. Agatha menang, Catherine Hahn menang, terus Elizabeth Olsen juga menang tahun lalu waktu itu. 2021 kalau nggak salah. Menang. Movie dan TV Award, terus TV Program of the Year. Apa lagi nih, banyak nih. Oh. Karena WandaVision emang bagus sih. Awalnya kan dibikin drama, nanti di episode lainnya dibikin dibikin serius gitu. Bener. Jadi kayak gitu konsepnya. Bener. Jadi dia itu nggak bikin mode serius, nggak gini, nggak. Dia pengen didramain dulu kayak apa sih yang terjadi sama Wanda sama Vision ini gitu sih. Bener. Tapi ini pak ya, kalau yang gua lihat secara marketing ya, WandaVision dari awal-awal mereka tuh kesalahan mereka fatal yang mereka itu adalah 2 episode itu tidak menjelaskan apa-apa. Mereka itu hanya sekedar drama segala macam dan tidak ada impact kemana-mana. Makanya gue melihat ini apa sih, MCU udah mulai hilang unsurnya. Waduh, itu makanya kalau kalian lihat sempat di berita katanya kan itu WandaVision kan 2 episode awal itu the worst episode in the MCU pak itu pak. Sampai dinominasikan seperti pak di awal episode. Makanya itu pak, makanya ini mungkin mungkin kesalahan MCU ya, mungkin mereka ingin mencoba hal baru dengan memasukkan plot twist ke tengah-tengah episode, tapi dengan marketnya seperti itu kan anjlok pak, anjlok langsung dengan penonton mereka. Episode ketiga udah mulai naik tuh. Oke, siap, mantap. Oh ya, gue mau bahas lagi nih mengenai kesalahan Wanda ketika itu udah di final episode pak. Lu masih nggak scene battle Wanda sama Agatha, the best fight scene yang pernah gue lihat pak, sumpah. CGI-nya rapi, suasananya bagus, dan animasi itu mungkin animasinya kalau kalian mau lihat mungkin kayak Shang-Chi ya. Shang-Chi kan ada banyak animasi di final episode yang naga Indosiar itu nggak rapi pak, sumpah. Gue bilang Shang-Chi itu ini naganya nggak rapi, pusing gue ngeliatnya. Cepet pak, kalau lihat di bioskop Shang-Chi, naga di final scene, naganya tuh muncul. Pusing pak, sumpah pak. Pusing banget pak, gua ngeliatnya. Aduh. Nih kalian ada yang ngerasa pusing nggak? Yang Shang-Chi final scene tuh? Enggak terlalu sih. Enggak. Tapi kalian jangan lihat di bioskop ya. Jangan lihat di C Plus, di bioskop. Ngerasain nggak? Di bioskop. Kalau di bioskop, di bioskop nggak pusing sih. Nggak biasa, nggak terlalu. Waktu itu nggak di bioskop nonton Shang-Chi. Oh. Halo. Nggak di bioskop Shang-Chi nggak? Nggak di bioskop ya? Walah bro. Iya. Oh iya nih, kan awal-awal kan bioskop buka kan karena Shang-Chi pak. Awal sinema buka kan karena Shang-Chi dulu itu. Sebelum itu kan bajakan semua pak. Black Widow bajakan, Suicide bajakan. Tapi Black Widow barengan kan sama Shang-Chi, tapi banyak yang nontonnya Shang-Chi gitu. Soalnya banyak yang nonton bajakan juga. Iya, Indonesia kan bajakan nomor 1 pak. Nomor 1. Waduh. LK21 udah mulai LK21 nih. Tapi pak, ngomongin bajakan, kasihan pak sekarang pak, Spider-Man No Way Home belum rilis, mereka udah rilis duluan bajakannya Sony, bangke. Itu Iya. dari anggota Sony-nya sendiri katanya. Hah, orang dalamnya Sony? Marketing juga sih, bisa dia ngasih yang di bioskop, tapi nanti Sony ngerilis kan yang fullnya gitu, yang ada deleted scene-nya juga. Bisa jadi marketing juga sih. Sama ini pak ya, behind di sini juga fullnya sama bloopersnya juga. Itu nanti
Iya. Di Blu-ray. Oke. Mungkin ya nanti kita lihat aja Pak ya. Makanya gue harapkan sekarang ya kalau kita baca No Way Home, gue harapkan deleted scene ya mungkin MCU pengen punya kejutan buat kita ya sebagai para fans. Gue pengen ada penjelasan universe-nya Tobey gimana setelah mereka tuh balik. Andrew gimana, universe-nya gimana sekarang, dia tuh gimana. Ya. mungkin si Max Dillon, Electro sama si Peter Parker, Andrew Garfield mereka udah masih terkoneksi tapi mereka tuh bukan sebagai villain lagi. Jadi rekan sekarang. Nah, kan Nexus Event Pak ya kalau kita udah lihat kan udah mulai berubah nasib Pak di situ. Waduh. Nih ada teori nggak dari kalian nih? Kalau sedikit mengenai No Way Home nih. Kalau misalnya TVA masih di bawah apa? Yang 3 orang itu, He Who Remains masih di bawah He Who Remains, kayaknya itu ditangkap semua itu. Nah iya sih mungkin ya yang Spider-Man deh. Aduh. Soalnya udah alurnya udah pecah banget itu. Udah hancur. Udah bukan Hancur. Udah ngawur. Makanya kenapa kok nggak ditangkep gitu ya si Spider-Man sama Doctor Strange, karena TVA-nya udah hancur. Semenjak udah hancur TVA-nya semenjak dibunuh sama Sylvie ini udah hancur. Udah dibunuh kan. Iya sih, bener. Waduh. Makin liar ya, teori makin liar nih. Oke, siap. Tapi ini Pak, gua masih tanya nih. Di scene awal-awal kan kalian masih ingat kan ya? Gua pas itu masih ingat Vision nih bangkit karena tubuhnya Vision udah dicuri sama si Wanda dari Sword, Pak. Gua kan seperti itu awal, kadang ada scene Wanda kan dobrak si Vision Pak ya, dobrak si Sword Pak ya buat ngambil tubuhnya Vision buat dikuburkan. Tapi itu di ending kok si Wanda nggak ngambil tubuhnya si Vision ya? Kan dia kan bisa menyatukan kembali Pak dengan si magicnya Pak. Kok dia kan nggak? Kok dia cuma ngeliatin tubuhnya Vision doang, habis itu dia pergi. Dia cabut Pak. Itu ada yang bisa kasih tau nggak? Mau ngambil juga nggak bisa ngidupin Wanda. Iya karena kau udah kebelah. Jadi udah kebelah, udah dimutilasi juga. Udah jadi yang terbaiknya aja. Oh. Jadi yang terbaiknya aja gitu. Terus juga Wanda Makanya ini dia kan sedih. Wanda sedih terus ngelihat apa di dashboard mobilnya kan ini rumah buat kita nanti pensiun kan. Iya, Pas rumah Wanda India. pas Wanda datang di Westview sedih kan. Jadi dia tiba-tiba ngeluarin chaos magic dari tubuhnya kan. Tiba-tiba kebuat sendiri Vision yang si X Vision. Terus berubah jadi udah dari sitcom, dari mana gitu. Berubah lah. Nah, jadi sitcom. Nah, yang gue bingung kenapa Sword ini bisa ngelacak posisi si Vision di Hex. Padahal dia bukan Vision yang versi MCU kan. Nah, ini yang gue bingung kok dia bisa ngelacak gitu. Oh iya. Mungkin karena ini kali ya, ada kekuatan dari Mind Stone-nya itu masih ada. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Soalnya yang gue dengar itu dia ngelacaknya dari vibraniumnya ini. Oh iya, tapi kan kalau vibranium dia diciptain dari mana? Nah itu yang gue bingung dari mana ini gitu bisa ngelacak. Iya. Tapi dari bisa jadi AI sih, karena Vision ini kan emang AI gitu. Bisa jadi yang buatan Wanda ini AI-nya hidup. Kan Kayak nah iya manipulasi nggak bisa gitu. Antara Jarvis sama AI-nya ini dibuat sama batunya itu. Iya. Karena itu. Bisa jadi. Makanya pas saya lihat Vision itu kok mirip banget ya sama Jarvis yang tahun lalu yang si Howard Stark ini loh, mirip banget sih, mirip. Aku nonton juga Peggy Carter, emang mirip Jarvis sama yang itu. Makanya mukanya kayak mirip-mirip Jarvis gitu, kayak tahun lalu gitu. Ya karena pengisi suaranya sama Pak. Ya, Nah, pengisi suaranya juga sama. Ya ampun. Iya. Dari film Iron Man pertama juga dia udah ngisi suara itu yang pemerannya. Iya udah, tapi dia tuh si aktor yang udah ngomong, gua nggak pernah nonton film Iron Man. Nggak pernah nonton Pak. Dia nggak pernah nonton hasil gimana. Ya udah, dia cuma kerja doang. Aduh, kampret ya. Oke. Tapi kalau kita balik lagi Pak ya, kita dapat kabar terbaru dari pihak MCU Pak sekarang kan bahwa ternyata WandaVision tidak akan lanjutkan ke season 2. Dia akan dapat seri solonya nih ya. Oh iya, Scarlet Witch ya. Scarlet Witch. Ada berapa dari kalian? Silakan. Mungkin ya nanti yang bakal diceritain ini sih kejadian kondisi Wandanya setelah nanti di Multiverse of Madness.
dia bakalan melanjutkan kehidupan dia. Bukan itu ya, bukan sebelum Age of Ultron mungkin ya kan, kita kan sebelum Age of Ultron kan si Wanda kan kita Oh. nggak tahu apa ya storynya seperti apa. Oh iya, mungkin juga bisa diceritain itu sih. Soalnya kan yang kita tahu dari WandaVision juga ternyata si Wanda udah punya kekuatan kan di pas masih kecil. Iya, mungkin di situ sih bakalan di ini. Atau mungkin masa lalunya lagi, dan ternyata ntar si Wanda di MCU diceritain anaknya Magneto beneran. Magneto siapa? Iya, Magneto ya? Iya. Iya. Iya, bisa jadi juga Bisa gitu. jadi mereka ketemu Tommy dan Billy juga. Hah? Oh iya. Oh Anak-anaknya iya. White Vision bisa ketemu juga di series Ilya sendiri karena White Vision kan udah sadar juga nih, Mm-mm. udah tahu, terus terbang nggak tahu kemana kayak Ultraman. Oh iya. Oh ya, ngilang Pak ya, ngilang tuh. Udah selesai fighting udah. Udah kelar. Tapi ini bagus sih. Apa bertengkar sama Vision versi Hex ini bagus, dia pakai pikiran gitu. Iya benar-benar. Iya Ini bagus, benar. Bang. Tapi Pak, gua mau tanya nih, White Vision bisa jadi baik tuh. Itu dia omongin apa ya? Gua lupa nih itu dialognya tuh. Itu kenapa ya Pak? Itu gua nggak Di tahu nih. atasnya, ininya, di jatnya. Diaktifin Sama dia, memorinya. sama Vision tuh dipegang kepalanya, Hah? dimasukin lagi ke chipnya ini, diingetin dia tuh siapa. Diingetin. Masa lalunya sisa-sisanya itu bukan di Mind Stone doang, ada di dalam si Visionnya itu. Iya. Oh, oke. Jadi kayaknya yang di atasnya kayak fungsinya itu buat apa sih? Bisa dibilang kayak ingatannya dia gitu loh, White Vision itu. Mhm. Ingatannya nggak terhapus, Wah. Cuma nggak aktif aja. cuma nggak aktif doang karena nggak ada Mind Stone doang. Oh. Iya. Walah. Tapi itu keren itu sebelum mereka berdua Itu keren. White Vision sama Hack Vision akhirnya mau di ini, mereka kayak ngobrol dulu tentang ibarat ini baru kemana-mana dulu tuh. Yang tentang perahu itu loh, gue masih belum ngerti loh. Oh iya. Oh ya di mana ya? Ada. Ini Kayaknya perahu kecelakaan. di museum. Wah, ngomongin perahu museum. Kalau misalnya barangnya jelek, diganti sama yang baru, itu perahu masih yang sama apa yang beda. Nah itu, wah, obrolannya bener-bener bagus ini. Iya, kayak teka-teki gitu, tersembunyi. Ini teka-teki. Terbukti Udah diganti kalau lagi Vision tuh. pinter banget. Pintar. Pinter. Mind Stone sama apa sih sekarang kalau Sword pakainya? Mind Stone sama Apa ya? waduh. AI ya? Oh iya. AI baru. Kalau nggak salah AI ada AI baru mungkin ya kalau kita ngomong sekarang ya. Oh. Iya. Oke. Siap. Katanya kan ini kan WandaVision ada cameo nih, cameo katanya. Ternyata cameo selama ini dia sendiri kata Paul. Dia sendiri. Ya Allah. Ya. Gue pikir yang aku harapkan cameo-nya ada Mephisto, ada ini Dosa ternyata Nah itu WandaVision. White Vision mah ini. Itu pas di interview di Zoom kalau nggak salah. Aduh ya Allah, Paul Bettany bilang gitu. Oh, berarti itu yang mereka janjikan. Oh, kita akan ada cameo. Siapa cameo-nya? Kita nggak lihat cameo apa-apa. White Vision. Iya. Kameranya aku sendiri. Aku Iya. sendiri kok. Bangganya. Saya pemerintah sama kok. Saya kan 2 orang, Pak. Kayak lu lihat 86. Saya kan ada 2 orang. Iya. Terus juga si Paul Bettany ini si aktornya Vision juga ngomong gitu kan di series ini saya akan beradu acting dengan orang yang selama ini saya ingin main bareng. Nyata dia sendiri. Dia sendiri, Iya, Pak. Dia sendiri lu. Itu penonton Tapi semenjak White Vision ketemu ini, si Vision versi Hex ini mulai beda nih mukanya nih. Mulai CGI gitu. Nah iya benar. Rada-rada cabi. Iya pas di fight-nya di perpustakaan udah beda tuh. Nah, di perpustakaan pas lagi ngobrol sambil terbang itu udah beda itu. Udah beda itu. Si Paul Bettany udah langsung meranin White Vision, si Paul Bettany nggak meranin si ini Vision lagi, lagi, yang X ya. lagi. Oh, gue juga ingat tuh.
Iya. Kok visionnya agak sedikit kabur ya? Maksudnya nggak sejelas si White Vision gitu loh. Oh, CGI nih. CGI nih. Kelihatan banget CGI-nya nih. Mungkin dananya kurang Pak ya, atau mungkin deadline dikejar deadline. Ayo dikejar deadline. Ayo CGI ayo gini. Dipecol ayo. Kan Disney Pak ya, Disney kan kalau bikin MCU kan harus deadline-nya kan harus apa ya, sama barengan sama project lain, kalau nggak ketabrak Pak ya kan. MCU kan gitu Pak ya, satu tahun kan bisa ngeluarin berapa project tuh, belum series, belum film. Ya. Iya. Aduh. Tapi Pak, kalau gue sih kesalahan MCU sekarang ya, kalau tabrakan soal deadline. Sampai sekarang yang gue masih nggak terima. Venom sama Eternals. Ketabrak. Oh iya iya iya. Tabrak, astaga. Udah, dua-duanya ampas lagi. Aduh, ya udahlah. Oke. Gue emosi Pak, sumpah. Gue udah jauh-jauh ke bioskop, udah bayar, hasilnya ampas. Asalnya gue mau pulang-pulang tuh anjing, gak usah lah. Aduh. Apa udah amat lah. Oke. Tapi ini Pak, makanya gue gini Pak, kalau seandainya ya WandaVision tuh tayangnya di bioskop, gue lebih pecah Pak, sumpah Pak. Gue yakin lebih pecah tuh Pak. WandaVision tadi di bioskop tuh Pak. Iya. Pasti lebih pecah sih. Pecah sih yang gue lihat sih. Lebih banyak CGI pasti lebih banyak CGI, Mungkin. lebih banyak editannya juga pasti. Iya. Tapi kayak kalau misalnya WandaVision ditampil di bioskop gitu, terus jadi movie, kayaknya bakalan kepadetan gak sih? Maksudnya kalau ini bagus aja gitu jadi series. Soalnya per episode-nya juga 40 menit, 30 menit ke atas. Gini Pak, mungkin yang lu maksudin 40 menit sampai 30 menit ini mereka tuh udah belum intronya, belum closingnya paling panjang sendiri Pak. Nah. Ini MCU nih semuanya, nggak cuma WandaVision, Hawkeye juga kena, apalagi nih. Dia kok panjang Iklannya banget. ada. Iklannya banyak. Iya. Aduh. Ini apa ini? Gua nonton Marvel episode-nya nggak sampai segini Pak. Endingnya lebih panjang daripada isi ceritanya data itu. mungkin Pak ya, mungkin nama-nama endingnya tuh ditulisin siapa yang nulis skripnya, siapa yang ngarahin, siapa segala macem. Ya itu. Terlalu panjang, Aduh. Makanya gua ketika WandaVision nih, ayo, silakan lagi. Tamat Pak, tamat lah anjing. Berarti 20 menit sekali gitu, ini ending doang, bangke, asem. Karena mungkin Kevin Feige kan selama ini kan yang di fase 1, 2, 3 itu kan nggak ada seriesnya, makanya sama si Kevin Feige kalau nggak salah aku denger ya, kenapa kita nggak bikin series aja gitu, seriesnya akhirnya dibuat lah di series wujud lah gitu sih. Kalau menurutku gitu sih, karena orang bosan juga lihat film, maunya orang kan sukanya sekarang tuh yang lebih serius gitu, web series, makanya bikin series aja nih, mungkin ceritanya bakal beda kalau dibikin series gitu sih. Iya, terus juga kalau series bakal lebih ini kan apa? Si sutradara bakal bisa lebih nge-explore ceritanya, ngebangunnya gimana. Nah gitu. Jadi nggak ketabrakan kalau bikin film, karena film tuh butuh ekstra yang lama, butuh pemikiran yang lama, terus rapatnya lagi, ya itu dia penting. Setuju banget. Apalagi kita kan jelas dulu kalau misalnya Eternals dibuat series, gue yakin itu jauh lebih bagus Pak. Iya sih, mungkin. Jauh lebih bagus. Iya, Eternals. Dan tidak ada momen cut dari LSI Pak ya. LSI bangsat nih mereka nih. Bangke mereka nih. Ini kita masa gini Pak, kita udah bayar, kita dapat filmnya nggak full, dipotong. Apa lu nggak emosi tuh? Oh, anjing. Scene G-nya dihapus, sensi sama Ikarisnya yang gini-gini dihapus juga. Bodoh amat lah Disney. Duh, gini Pak, masa gini? Gua mungkin kalian ngomong di YouTube ya, mungkin kan ngomong, Bang Mario perfect banget. Bukan perfect gini ya. Cintanya si Ikan sama Sensi kan jelas Pak, sampai mereka tuh berhubungan gitu kan, karena kan itu kan scene, itu kan memperjelas cintanya si Ikan cinta Ikan sama si Sensi ini gimana. Jadi kan dalam Pak ya. Itu seharusnya dijelasin, di-delete. Bodoh amat lah Disney. Kesel gua ngeliatnya. Aduh, makanya itu Pak, makanya apa ya? Mungkin MCU sekarang mungkin mereka lebih fokusnya ke series mungkin ya. Gue setuju sih series aja lah. Gak usah movie lah. Kan? Makanya itu mau dibikin series gitu, karena kan MCU ini kan belum dibikin series, baru film doang. Jadi orang-orang bosan juga kalau nonton film, mendingan series aja gitu, lebih bagus lagi. Mungkin ya, kalau tahun ini kan series kalau gua series tahun ini kan mungkin coba eset kayak Moon Knight, abis ini kan Moon Knight kan Pak ya. Moon Knight. Nah, bentar lagi Moon Knight. Moon Knight. Sama Mobius, waduh. Marvel Sony, oke, Marvel Sony.
Kalau Miss Marvel kalian ada yang mau nonton nggak? Kalau gue kagak kayak gue tahu nggak tahu lagi ya. Takutnya di awalnya jelek, jadinya bagus pakai WandaVision, Pak. Awalnya tadinya jelek, ampas, isinya bagus, gue nggak tahu lah. Miss Marvel nih gimana? Ada ST nggak Miss Marvel di sini nih? Ya saya sih pengen nonton sih Miss Marvel. Saya juga fans Miss Marvel sih. Aduh. Oh gitu. Oh. Iya. Oke. Lu fans itunya apa fans artisnya? Gue tanya sekarang nih. Miss Marvel ya Pak. Oh, Kalau oke. artis ya enggak. Nggak mungkin lu ngefans sama artisnya apa? Ima Veliani. Gue yakin lu follow Instagramnya kan? Enggak. Aku follow Instagramnya Sofiter Gomez. Wah itu cantik banget. Aduh. Tapi sini kalian excited Pak ya? Nungguin Miss Marvel ya? Oh iya, lumayan excited. Oh. Soalnya kan Miss Marvel juga ini kan ya apa? Suasana baru bagi Marvel juga kan, dia Muslim, terus kayak apa? Salah satu ini kan apa? Nanti dia bakal jadi Young Avenger nggak sih? Pasti. Oh, iya, ya kan? Pasti. Ha. Gitu sih. Young Bakalan Avenger kan ceritain tadinya dari WandaVision, dari anak-anaknya udah ditis. dari Iya. Billy Tommy. Iya katanya rumornya yang versi remaja si Speed tuh udah ada di cast, udah ada penampakannya. Oh, remajanya si ini ya, Billy Tommy ya? Yang mereka udah Iya. remaja ya? Iya. Oh, Baru oke, Speednya doang, kalau Tommy belum ada. Baru si Billy doang si Speed. Oh, oke. Makanya masalah aneh Pak kalau kita lihat yang Avenger, mereka masih kecil-kecil Pak ya kita. Ini lawak lagi nih, aduh. Aduh. Oke. Nah katanya kan rumornya gini, kalau di komiknya kan nanti si Tommy sama Hulk itu kalau nggak salah kayak gay gitu loh. Waduh, bahaya nih kalau gitu. Dah. Mau mundur lah, SCW banget sekarang MCU tuh. Masalah gini Pak ya, apa kalau lu lihat Disney sekarang, Disney live action kayak Lion King, Mulan, SCW sekali sekarang. Tapi 1 billion tuh emosinya gua sekarang liatnya, astaga. SCW Disney ya. MCU kan udah Disney tuh, ya udah, dah kena tuh. Aduh, oke. Katanya rumor yang Hulking itu bakal muncul di Secret Invasion, katanya bilangnya gitu sih. Oh gitu. Oh. Iya, bakal muncul di Secret Invasion. Main syuting Pak ya. Thor aja sampai gak kelar Pak. Kita nunggu Thor mana, trailer di mana tahun ini. Gua jujur aja lah. MCU tuh mereka kalau bikin review rilis trailer kan malam-malam Pak ya. Tengah malam tuh. Gua nungguin mana Thor katanya dateng. Sampai gua ketiduran, mana nggak ada, ya udah. Ternyata reshoot Pak. Mereka reshoot, ada adegan tambahan. Ya udahlah. Kita nunggu Thor Love and Thunder Pak. Muncul notif Marvel. Wah, apa nih? Miss Marvel. Siapa yang minta? Siapa yang minta? Kita nggak minta Miss Marvel. Ya udahlah ya. Tapi ya mungkin MCU menutupi kekosongan itu. Ya udah kita list Miss Marvel aja dulu. Gua mau bahas mengenai dari ending Pak. Ketika Wanda udah menghilangkan semua hexnya. Orang-orang di hex kan udah mulai benci sama si Wanda tuh. Dilihatin mulu. Gua langsung ini Pak. Ayo dong, ada satu orang kayak yang pukul Wanda cepet atau ditampar kita atau apa kayak nggak ada loh. Iya nggak ada. Iya. Kirain bakal ada interaksi lagi gitu ya antara Wanda atau ngomong lah minimal kayak pergi lu gitu ya. Tapi nyatanya cuma lihat-lihatan doang. Lala doang ya, Nanti dibentalin. kurang sih. Oh, lu mau dihipnotis kata Wanda. Oh mereka cuma orang biasa ya. Anjing. Sekali lebih nih. Mau gue sihir. Kayak Agatha tuh gue sihir. Iya. Balik lagi dia ke itu Agnes. Iya, waduh. Di tetangga yang ngusil. Oh iya Pak. Oh ya Agatha terakhir kalah ya. Dia jadi part of Westview lagi ya. Iya, di Westview lagi. Jadi perannya lagi Pak di peran awal Pak. Itu bisa jadi di Scarlet Witch nanti Wanda belajar lagi sama si Agatha. Iya, bisa jadi loh, bisa jadi. Mungkin. Soalnya kan dia bilang bakalan ketemu lagi kalau gue butuh bakal ketemu lo lagi nanti. Gue tahu lu cari di mana gitu. Ada di Westview. Ada di Westview. Iya, karena dia yang tahu sihirnya, tentang sihir, dunia sihir si Agatha. Iya. Soalnya Agatha itu abadi kan. Oh iya Agatha abadi Pak. Iya. Dari tahun berapa dia nyuri kekuatan sihir-sihir gitu. Dari 1600 Pak. Gue lihat tahunnya 1600. Wah gila. Gue lahir aja belum Masih tuh, Pak. 1600 ya? Aduh. Ya sih Pak. Makanya apa ya? Nanti Agatha Harkness nih
menurut gua developernya udah mulai bagus dan kabarnya MCU kan mau bikin seri solonya tuh. Agatha Harkness seri solonya. Iya, Oh iya, ada ya ada. Ngapain dia bikin seri solo? Ngapain itu loh? Mau ngapain? Ini menurut kaji sih Pak. Film dibikin seri solo, apalagi nih The Marvels. Aduh. Gak usah lah. Agatha itu cukup di Wanda Scarlet Witch doang lah. Udah gak usah dibikin seri solo. Iya, iya. Ngapain? Gua tanya ngapain? Mau nyitain si Agatha Harkness gitu seperti apa? Itu. Enggak. Cukup nggak sih kalau cerita tentang backgroundnya si Agatha diselipin di Wanda itu? Cukup. Cukup nggak? Iya, cukup ya. Sangat cukup. Karena apa yang mau diceritain? Apakah kita di Agatha akan diperlihatkan time travelnya Avenger atau gimana? Atau ada cameo Avenger? Kan kamu mungkin kan tahunnya masih 1600 Pak. Kalau mau diceritakan Iya, iya. solonya, apa yang mau diceritain? Gua tanya ngapain? Aduh, ada ngomongin kan. Ada lagi ya. Tapi kalau kita balik ke WandaVision episode final, itu pertama kali gue bisa melihat kostum Scarlet Witch yang sangat bagus banget Pak di ending Pak. Wah, Keren Iya. banget. waifu saya udah jadi Scarlet Witch. Ini belum tahu ya. Waifu utama saya di MCU adalah si Elizabeth Olsen. Iya benar-benar. Kostumnya mantap, itu bagus ya. Bagus Pak. Ini Merah tapi gelap. kalau di MCU umurnya juga masih 20 tahunan loh. Iya dia Masih sekarang kecil ya tuh. dia sekarang masih sekarang dia udah dewasa Pak. Sekarang dia umur 30-an lah. Si Elizabeth 32. Olsen. 32 ya. Nah. Karakternya di MCU itu masih kecil ya, masih anak-anak. Oh karakternya si Wanda ini ya. Umurnya ya. Oh. Karakter Wanda itu masih anak-anak gitu, masih 20-an. Oh, masih 20-an. Oh, oke. Tapi kok kenapa Makanya dia masih rada labil gitu. Emosi masih Iya, labil iya. ya. Oh. Iya, Oke. masih 20-an sih. Makanya di Civil War Captain America marah, kenapa lu ngurung Wanda, dia masih kecil gitu. Oh. Pernah bilang gitu juga kan Steve Rogers. Oh, iya. Oh iya. Oh, iya. Makanya Dia masih dia direkrut kecil. Pak ya. Makanya dia tuh direkrut sama Avenger Pak ya. Dia jadi part of Avenger ya di ending Age of Ultron Pak ya. Iya. Oh, iya. Oke. Udah orang tua mati, kakak adik Pietro mati, dia nggak Pietro punya siapa-siapa. Makanya direkrut. Oh iya, ngomong Pak, kok gua mau baru inget nih di episode ketika si Wanda sama Pietro mereka udah keserang perang ya di Sokovia ya Pak ya. Di situ kita bisa melihat Iya. Pak, awal dia tuh benci sama Tony Stark karena rudalnya itu Pak Stark Industries. Rudalnya. Iya. Karena rudalnya nyasar. Udah nyasar, Udah tuh. Ini sebenarnya itu udah nyasar. rudalnya itu salah gunakan. Iya. Rudalnya itu disalahgunakan sama kelompok mana gitu. Oh, Jadi yang salah yang kena si Stark Industries. Tony Stark, makanya si Tony ini ngeberhentiin ngesuplai senjata-senjata ke orang Senjata. gitu. oh berarti kasih. Karena namanya yang jadi jelek. Oh iya bener. Berarti kasih sama kayak Iron Man pertama Pak ya, yang dia tuh di Iron Man pertama. jebak Iya. gitu. Oh Iya. iya. Yang dia jebak lah kok ada rudal gua nih, makanya pas dia mau nendang malah mental. Oh iya bener. Iya, setuju. Itu Makanya di episode 8 sih. Iya, setuju. Makanya ini ya Pak ya, seharusnya kita nggak perlu origins lagi Pak ya, karena kan semuanya udah jelaskan. Wanda benci karena karena apa, semuanya dijelaskan semua. Sekarang gue Scarlet Witch sih mungkin sebagai sequel Multiverse of Madness mungkin Pak ya, mungkin trilogi seperti apa. Karena gini Pak, gue masih penasaran dengan buku Darkhold sekarang loh Pak, buku Darkhold di MCU loh Pak. Itu katanya akan jadi iblis di Multiverse of Madness Pak, yang dia ngikat si America Chavez. itu katanya Book of Darkhold tuh jadi gede loh. Oh, yang monster itu ya, monster apa? Iya. Kayak kertas-kertas gitu. Oh kayak mumi gitu ya? Iya tahu. Soalnya di kertasnya juga ada tulisan-tulisan gitu. Di dia itu di monsternya itu ada tulisan. Kemungkinan itu emang Darkhold gitu. Iya sih. Waduh. Udah mulai nih. Karena gini Pak, gua nonton Darkhold tuh pertama kali di Agent of Shield. Dan itu fungsinya beda banget di MCU Pak. Beda banget. Kan Darkhold kan udah peneliti sama Agent of Shield sama Marvel Runaways. Kalau kalian pernah lihat seriesnya ya, itu mereka ada Darkhold, cuman fungsinya beda-beda. Gak kayak di MCU ini mereka tuh merubah Darkhold jadi bentuk buku mistis ya, sama kayak komik mungkin yang mereka pengen di reveal ya. Aduh, oke. Dan ini Pak, kalau kalian masih ingat dengan endingnya ketika si Wanda udah mulai keluar dari Westview, dia udah hidup sendiri Pak ya, dan dia udah belajar buku Darkhold ya. Dia udah mulai spiritual dia
misahin tubuh astralnya dia Iya. sama tubuh fisiknya Pak. Astral projection. Iya. Astral projection. Nah, itu gua kaget, Pak. Wanda jalan nih, masak nih. Di shot. Loh, ini siapa nih yang belajar bulu aku takut. Berarti siapa itu? Oh, ada yang terbang. Oh, kok yang terbang? Gini-gini. Kayak tadi. Gua kaget. Loh, kok gini? Ternyata dijelasin. Gua semua dapat informasi di Kramax semua, Pak. Oh, Pak Astral projection. Walah. Iya. Oke. Dan kalian punya teori nggak mengenai anak-anak yang didengar sama Wanda itu help itu dari universe lain atau dari hex yang udah dihancurin? Universe lain. Yakin? Yakin? Dari universe yang di trailer apa? Trailer MOM kan ada tuh. Dia ketemu sama Wanda. Di situ ada skuter 2 anak. Iya, ada 2 skuter ya. Oh. Ada 2 skuter. Itu yang punya anaknya gitu. Yang punya Tommy dan Billy gitu. Oh, Di universe lain. yang Wanda ketemu Skylarus itu ya, yang di rumah Westview ya? Iya. Itu dia Nah, makanya Wanda ini berusaha pengen nyari America Chavez karena cuma kekuatan America Chavez yang bisa menerobos multiverse. Masuk. Iya. Itu. Karena mereka Chavez kan punya kekuatan portal dimensi yang berbunyi Iya. bintang itu, benar. Kan America Chavez itu Nexus Event. Oh iya. Gitu. Masuk akal. Makanya kalau kita bandingkan lagi Pak ya, kalau masih ingat dengan awal-awal Doctor Strange itu datang ke Wanda, mungkin dia tuh kira bahwa dia itu akan nolong buat yang kejadian di Westview itu kan dia ngomong. Iya. Gua gak akan bicara ke Westview, Pak. Kita butuh bantuan lu. Udah, gak akan nolong dia ke Westview. Oh. Nah, itu. Pas dia tahu ada America Chavez yang bisa menerobos multiverse, dia kepengen gitu. Iya. Oh, jadi itu alasannya kenapa si Wanda ini terobos markas Illuminati, Pak ya? Nah, Iya. nah Karena mau yang ngambil dia Amerika. menurut gue sih kayak di ini yang menerobos Illuminati itu universe yang sekarang, bukan universe MCU gitu maksudnya. Wanda itu manipulasi lintas multiverse gitu. Waduh. Ini banyak banget teori Pak kalau kita bahas MOM, Pak. Tapi Banyak banget. asing kalau kita bicarakan. Tapi di situ kan kalau di multiverse kan ada 3 sel Pak ya. Selnya si America Chavez, kedua Doctor Strange ya di penjara, sama ketiga tuh ada yang kosong. Deadpool kayaknya tuh. Deadpool. Soalnya Kalau di Deadpool Twitter juga ada foto-foto ada Deadpool yang dikurung. Ada lah, gua ngeliat. Pakai jaket, Gua ngeliat. pakai jaket gitu. Gua ngeliat. Wah, Anjir. Deadpool nih. Pemerannya juga udah mulai kayak Andrew Garfield nih. Kok gue nggak ada. Semuanya Pak, semuanya setelah Andrew Garfield tuh mereka udah mulai Andrew Garfield semua tuh Pak. Iya. Iya. Makanya fans mulai nggak percaya nih. Nggak percaya. Kayak ada video leak Tobey Maguire tuh yang kayak ada merah-merah gitu. Dia ngelawan Wanda katanya dia ngelawan Wanda nih, dia ngelawan Wanda. Terus kayak ada Iron 80% nih. Percaya nggak percaya sih? Soalnya di No Way Home juga udah pernah gitu. Ini leak bohong ini mah. Tapi Iya. ada gitu di filmnya, makanya rada percayalah. takut digituin lagi. Photoshop. Photoshop. Mata lo Photoshop. Photoshop kok gerak. Photoshop terus ada channel YouTube juga yang ngaku-ngaku dia buat CGI. Itu. Oh iya. Iya, ada. Lu Nggak bener itu. lu nipu sih. Aduh, gila. Tapi Bisaan sih. ini Pak, yang menyerang pertama kali itu si Patrick Stewart. Dia kan udah nggak tahan Pak. Oke, ya udahlah gua reveal lah. Oh, iya. Dia udah nggak tahan Pak. Dia kan langsung, oke, ya itu salah gua. dia nyerah. Dia nyerah. udah bilang. Awalnya Loh, dia udah bilang Pak, udah bilang. Dia udah confirm. Di mana? Di interview. Wah. Loh, dia udah confirm loh. Lu gak ngikutin Pak. Waduh. Belum lihat kalau Baru yang tahu. itu. Silakan Adam. terakhir kali lihat Patrick Stewart yang kata nanya yang bilang dia nggak ada di situ, nggak main di Multiverse of Madness. Tapi ya mau gimana lagi, lu udah nunjukin suara lu gitu. Lu mau bawang apa lagi sih? Tapi Pak Bener. di interview itu ngomong, semua orang kan bisa menentukan suara. Mungkin aja tuh orang yang menentukan suara gua. Lu ngelesnya tuh kayak Iya. ngeles kayak anak kecil Pak. Terus dia Ngelesnya bilang katanya gini, Doctor Strange.
Aduh, udah Yo, ketahuan. who is Doctor Strange? Kuis dah. Aneh banget. Aduh, bohongnya tuh udah dilihat pas sama orang. Netizen tuh gak bodoh ya. Kita tuh bisa ngelihat. Oh. Iya. Nggak Masa- jago, nggak kayak Andrew. Suara editan, suaranya katanya editan tapi karakternya karakter lu. Ngapain? Ngapain dia? kecuali kalau dari awal tuh Xavier bukan bukan si James McAvoy. Itu beda lagi, Pak. Itu beda cerita. Itu boleh. Tapi ini lu botaknya botak orang tua gitu kelihatan. Udah kelihatan. Heeh. Ya udah. Suaranya juga udah beda banget. Heeh. Itu pas dia ngomong Doctor Strange, itu pas di wawancara Substack yang baru yang serius itu. Waduh, dia bilang gitu. Doctor Strange, ini udah ketebak nih kayak Andrew Garfield, marketingnya luar biasa. Terus lagi yang Deadpool katanya gak bakal muncul lah, aku gak bakal ada di sana. Udah ketahuan banget. Kalau nggak bakal ada, tapi ngapain dia ada gitu di acara-acara kayak gitu tuh, masih bingung tuh. Iya. Kok dia datang ke acara-acara gitu? Ngapain datang? Kayak kemarin Tobey Maguire, Andrew Garfield satu tempat sama Zendaya. Nggak mungkin, makanya itu nggak mungkin kalau mereka nggak ada project itu nggak mungkin. Terus ketemu Andrew Garfield, ketemu Tom Holland. Lu ngapain ketemu? Lu kan gak ada di film ini. Semuanya jadi Andrew Garfield semua, Pak ya. Makanya Andrew Garfield pas dia tuh udah tutupin, dia tuh acting jago loh, Pak. Jago deh acting itu. Iya. Jago gila. Anjir orang ini. Kita udah masih ini. Dia gak datang nih. Tiba-tiba. Apalagi di film apa mainstream tuh yang dia jadi YouTuber. Oh iya. Yang dia nggak pakai celana. Wah, actingnya loh nggak pakai celana. Actingnya jago, Pak Andrew Garfield, Pak. Serius. Segi Gak malu loh, gak malu. di luar film dia bisa, di dalam film dia juga bisa. Makanya dia menang ini, Pak, the best actor di No Way Oscar. Home. Iya. Makanya bagus banget emang kalau Andrew Garfield dapat sih lihat. Dapat. Udah dah. Makanya sampai Emma Stone kan ngechat dia. Wah, anjing lu gak ngomong di No Way Home lu. Aduh. Oh, mantan pacarnya juga nanyain, lu ada nggak sih di film No Way Home? Gak tahu. Gak dijawab. Oh iya, Emma Stone ya. Juga. Iya. Iya Mas Don. Iya. Ya benar-benar Emma Stone. Bener-bener Emma Stone, Pak. Orang terdekat aja udah nanya nggak dijawab loh. Hah? Off screen, Pak. Off screen. Tidak direkam loh, Pak, itu, Pak. Nggak direkam loh, apalagi kita fans-fansnya ya tetap aja nggak bakalan. Andrew the real actor. The real aktor. Aduh. Tapi kalau gua sih Deadpool sih yang pasti muncul. Karena ini, Pak, kan transisi antara Deadpool yang versi Fox sama ke sini, Pak, secara bisnis. Makanya di storyline yang kata kalau buat fans gak bingung ya, dia dibuat antar dimensi, dia ke sini. Ditangkap sama Illuminati, Pak, mau nyebrang ke MCU, nggak sengaja kan dia kan. Kita udah lihat di Deadpool 2 kan dia kan udah nyebrang ke universe DC, universe yang berbagai macam universe ada, Pak. Itu kaget gua, Pak. Beda sendiri. Wah, Dia bunuh semua varian-variannya, Pak. Aduh. Makanya yang gue masih bingung ini, gue bingung itu dia Deadpoolnya dari mana gitu, yang dia berantem sama Wolverine punya laser. oh. Itu Deadpool dari mana itu? Deadpool yang mana itu? Masih bingung itu. Oh iya. Terus iya. dia sebelum dia dijahit mulutnya dia udah pakai pedang kan di lift, udah kayak Deadpool mukanya dibuka gitu. Varian atau gimana ini? Ini varian apa gimana gitu? Ya Sedangkan dia kalau kita lihat Gimana, dulu sih, kalau kita lihat dulu sih kayaknya varian, Pak, karena kan Deadpoolnya kan kalau dibuat di ending kita kan ini kan bukan Deadpool yang kita kenal, Pak, ya, bukan Deadpool yang Ya. pakai pedang, pakai kostum merah, enggak ya, cuma di awal-awal doang. Ya itu bukan si Wade Wilson, Ryan Reynolds yang baru lihat itu. Aduh. makanya bingung, lu siapa kok udah jadi Deadpool tapi awal ceritanya jadi Deadpool baru di Deadpool film Deadpoolnya gitu. Wah, masih bingung sih. Terus aku curiga dengan X-Men tuh kan dia di Ryan Reynolds pernah muncul di X-Men yang pertama kalau nggak salah. Ada dia sih, kok mirip kayak Deadpool ya, kayak ada pedang, cara berantemnya. Ya itu makanya itu siapa? Makanya. Iya Juga sih. ya.
Namanya Orang bukan, sama. bukan Deadpool Pak, namanya Pak. Namanya Weapon 11 Pak ya, bukan Deadpool Pak ya. Namanya bukan Deadpool, di situ tuh Weapon Iya, 11 nah namanya. itu. Tapi oke Pak ya, kalau kita lihat Deadpool kan dia udah nyebar under multiverse Marvel, oke nggak masalah. Dia nyebar ke DC Pak. Green Lantern. Anjing kaget gua langsung, bangke. Ngindir banget. Ini ngindir keras nih Pak, ngindir banget dia ini. Kayak Emang itu bukan banyak kata-katanya ini. kayak itu bukan universe DC deh, universe Ryan Reynolds-nya aja. Iya, Reynolds, iya dia baru terima skripnya Green Lantern udah dibunuh. Tembak gitu. Karena dia tuh masih emosi Pak aktornya sama Green Lantern tuh udah ngancurinnya dia pada saat itu Pak. Kalau belum tahu ya, situ. Udah katanya kostumnya terlalu ketat ya, udah kostumnya jelek. Jelek, tapi cincin dia tuh masih ada, disimpan di toilet. Iya. Saking emosinya dia. Waduh. Tuh cincinnya daripada lu simpen toilet, kasih ke gua lah. Lumayan buat cosplay, Pak. Aduh. Oke. Tapi sekali lagi makanya gua percaya itu Deadpool pasti ada di sini. Pasti ada. Transisi dari Fox ke MCU kok pasti ada. Kita udah gak bisa dibohongin, Pak. Aduh. Oke. Ya, bisa jadi ketariknya kayak ini apa? Kayak di No Way Home gara-gara tahu Wanda ini Scarlet Witch, bisa aja gitu. Mungkin bisa jadi ya. Oh Iya, ya bisa iya. jadi. Gak sengaja dia ketarik, Pak ya. Gak sengaja. Karena Ada kan emang Illuminati hutan. ini kan, ada Illuminati juga nih. Illuminati juga anggotanya banyak nih. Udah bakal muncul Namor nih kayaknya nih. Iya, makanya waduh. Tiga dunia tersembunyi di bumi bakal muncul nih. Wakanda, terus Shang-Chi sama Shang-Chi. Namor Atlantis. Namor Atlantis. Iya. Tiga dunia yang tersembunyi bakalan muncul kayaknya nih. Sama ini Pak, Black Panther Pak katanya muncul Pak. Jadi Black Panther itu katanya kan dia kan juga anggota Illuminati di komik kan. Nah, katanya si Black Iya, Panther itu pernah. Black Panther itu katanya sih di situ dia tuh bakal apa? Dia tuh bakal jadi yang di sebelah kanan tuh ada yang betul itu ada si Mr. Fantastic. Ada yang ngomong itu Black Panther Pak. Kan Black kalian ini Panther, Pak, kalian ininya. Heeh. Oke. Iya. Di request nih. Request aja lah. Jangan sampai dia tuh buka topeng shoot dia pakai. Dah. Atau enggak? Dah. Atau enggak dia sama sekali Black Panther nggak buka topeng. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya sih. Tapi aneh aja nggak sih kalau misal pakai topeng terus? Tapi bisa jadi di film keduanya dibuat mati sih. Mungkin. Oh iya Oh, sih iya. itu ya bisa jadi. Tapi jangan Kalau mau mati lah, Pak. diadain, Jago mati lah Pak. kalau mau Iya, ya makanya makanya mahal. Kata MCU si Jay mahal, Bos. Iya si Jay itu sangat mahal satu dan kedua apa ya? Iya gua tahu aktornya udah meninggal, gua tahu. Cuman kan namanya peran kan harus dilanjutin. Di request aja apa sulitnya sih? Kayak lu nge-request Bruce Banner aja lu gak ada masalah. Nge-request Nah, itu. General Rodes aja di Iron Man 1, Iron Man 2 aja gak ada masalah. Ayo. Kita Iya. fine aja. Tapi kalau nggak di request ya bisa aja lu buat dari universe lain lah. Aduh, nah ini adalah alasan yang paling kampret yang pernah gue lihat Pak. Karena gini Pak, ada yang ngomong ya, kalau kalian baca di TikTok, gue tuh pernah bertengkar sama anak TikTok Pak, pernah Pak. Sampai gue tuh ribut segala macam tuh, ada yang ngomong bahwa General Rodes sama si Bruce Banner di Good Hulk itu adalah varian mata lu peyang. Astaga, lu lihat semuanya, lu lihat semua bisnisnya, lu cuma live MC-nya doang lu. Kesel gue. Varian gimana tuh? Di film Incredible Hulk-nya aja yang pas masih apa? Eric Norton-nya aja ada Tony Stark. Iya. Iya, dari mana varian Bapak? Katanya Bukan varian. varian loh. Katanya varian. Inilah akibat apa enggak tahu Marvel ginilah. Varian dalam satu universe aneh. Jadi akibat multiverse dalam data. Aduh. Varian aja baru munculnya di Loki Di Loki. 2021. Aduh, sotoy sekali Anda. Aduh, ya udahlah ya. Udah lah ya. Pendapat orang kita ikutin aja. Iya. Tapi Pak, gue juga mau bahas mengenai sequelnya WandaVision nih kan. Ini kan Visionnya udah mulai hilang sama anak-anaknya kan. Ini kan itu kan berarti kan artnya udah selesai Pak. Nah, gue pada saat ketika pertama kali lihat WandaVision akan dibuat season kedua, gue langsung apa yang mau diceritain lagi kan Vision kan udah mulai hilang, dia kan udah mulai tobat. Apa yang mau diceritain lagi? Apakah si Wanda ini akan pindah ke tempat lain terus dia buat hashtag lagi? Kan sama aja Pak, dia melakukan 2 kali. Gue gak kapok gue pindah satu kota aja udah. Ke Westview, sekarang ke Eastview. Ke mana lagi nih? Mana lagi? Northview. Northview. Southview. Southview. Semua ya.
Ternyata akhirnya nggak jadi, malah jadi Scarlet Witch solo project ya. Ya, gue setuju. Iya. Gue setuju. Ah, Setuju. Setuju. Karena arc-nya udah beda. Masa mau Iya, bisa dibuat iya. lagi? Ngapain gitu? Ya udahlah ya. Skor untuk WandaVision ini dari kalian berapa nih dan apa alasannya? Dari si Adam dulu nih. Waduh, skor ya. Mikir lama. 8 lah ya. Lama amat, Pak. 8 lah. 8. Oke. 8 lah ya. Oke. 8. Oke. Alasannya, Pak? Pak? Lu kasih 8 alasannya? Alasan karena ya ini sih karena fresh aja gitu ide dari plot filmnya dari yang Marvel yang udah ada ya lebih fresh aja, terus juga kan kayak memperkenalkan hal-hal baru juga gitu sih. Lebih fresh idenya. Oke, siap. Oke, thank you Adam. Kalau dari Gilang nih? Dari Gilang sih kayaknya 8/5. Alasannya? 8,5. Alasannya banyak plot twist. Aduh. Kayak munculnya tiba-tibanya si Peter, ada musuhnya Agatha gitu. Nah, oke. Plot twist sih. Dan si White Vision katanya ada cameo penting, ternyata adalah White Vision sendiri. Dia sendiri Pak yang jadi, bodoh amat lah. Aduh. Oke. Ngakak tuh. Oke, siap. Teo Gilang. Oke, kalau dari Dava nih? skor ya? Lah 8 lah. 8, berapa ya? 6 kali ya? Wah, anjir. 6 nih. Alasannya apa? Alasannya. Ini 6 nih kenapa nih? Kenapa Kalau enggak kasih 2 atau 3? Waduh, kalau rating segitu agak ampas ya. Aduh. Itu Eternals itu ya. Gimana Pak? Yang pertama apa ya, kan dibuat kayak ceria gitu. Yang pertama ya orang dibuat hibur sebelum serius supaya orang ini kayak nggak bosen gitu loh nontonnya. Kalau orang nonton serius pasti bosen sih. Serius agak bosen sih, makanya dibuat ceria dulu. Terus dua nggak masuk akal cameo-nya sama Peter tuh, nggak masuk akal, cuma warga biasa doang. Terus satu lagi ada lagunya Agatha Harkness itu loh, yang gimana? Aduh jelasinnya. Pakai lagu. Oh iya, ada lagunya Pak. Itu gua langsung ingat Pak, ini pos anjing apa sih ini? Makanya waduh, kenapa kok jelasnya pakai lagu? Tapi unik sih cara jelasnya pakai lagu, coba. Aduh. Ya sih bener-bener. Itu pas nonton itu ya, keinget lagu itu. Tidur, bangun, keinget lagu. Masih terngiang-ngiang ya. Makanya dia menang, Pak. Makanya aktornya bagus sih, si Catherine ini. Catherine ini muncul juga di animasi Spider-Man Into the Verse, jadi Dr. Octavius kalau nggak salah. Oh, yang isi suaranya ini dia kah? Iya, dia. Oh. Makanya bagus Kak, kalau dia menang film bagus, makanya dia menang. Oke. Waduh, siap. Kalau dari gua kasih nilai 8,5 Pak. 8,5. Karena gua awalnya mikir nih series ampas, ternyata episode ketiga sampai kelima. Terutama gua suka dengan episodenya ketika Monica Rambeau pertama kali dimunculkan. Monica Rambeau. Dia awal kena blip kayak itu gue bisa ngerasain paniknya orang-orang yang kena blip, mereka baik lagi tuh. Iya. Dapat Pak. Ini apa nih? Dapat itu one shot Iya, apa? dapat. One shot itu gile. Kayak saya dapat ya suasana bingung. Iya. Ininya. Suasana Mana tuh pas terus pas dia Bingung, nembak, apalagi kaget kan? Iya. Kaget loh. Gue mana? Pas dikasih tuh udah meninggal lah. Kayak baru tidur 20 menit. baru 20 menit. Aduh. Kalau lagi dirawat kok meninggal sih? Iya. Waduh, itu gua dapat sih paniknya orang-orang dapat. Karena dari apa? Dari sini apa tuh grafinya one shot, dia nggak cut one shot, semua itu one shot. Oh bagus. Bagus nih. Paniknya dapat, kita sebagai penonton dibuat panik. Oh bagus. Gitu sih Pak. Iya. Oh Pak. terus juga ada post credit scenes-nya, ada post credit scenes. Post Ada. credit scene kayaknya Ada, ini, Pak. ada. Ada ya? Ada. Jadi pas posisinya itu kalau nggak salah dipanggil sama anggota dari SWAT. Nah, terus ke bioskop tiba-tiba langsung jadi Kree. Ternyata dia turun ke bumi karena dipanggil sama Nick Fury. Siapa? Nah itu. Iya, dipanggil sama Nick Fury. Wih. Ada anggota SWAT
ada anggota SWORD itu, apa? Yang hijau itu? Scroll. Scroll lah. Oh, Skrull. Kalau Kree beda-beda. Beda-beda, scroll. Iya. Oh. Jadi dia punya tugas, ditugaskan oleh Nick Fury ngawasin SWORD kayaknya. Oh. Kayak apa? Siapa tuh yang ketua Skrulls itu kan jadi Nick Fury di Far From Home sama istrinya jadi itu. Iya. Skrulls ini kayaknya banyak di bumi ini banyak kayaknya. Iya, Punya banyak. tugasnya masing-masing. Oh. Kayaknya itu bakal notice di Secret Invasion kayaknya. Iya benar. Nah, itu. Bener. Iya sih. Oh, gua nggak nonton Pak pas gini sini Pak. Gua Ada dong itu. gua ngeliatnya endingnya langsung anjir ending ya udah. Gua nggak nonton endingnya sumpah gua nggak nonton. Yang gua tonton tuh cuma ending pas gini sini si White Vision mau dibuat. Itu aja yang gua lihat. Iya. Pokoknya kan di setiap ending series 1 itu ada tulisan please stand by, itu udah agak resah nih apa nih. Oh, Ya. gua nggak tahu Pak. Sumpah gua nggak tahu. Oh, mungkin nanti gua coba di lagi deh. Ada dua ini post credit. Itu aja ya, yang si Skrull sama si White Vision itu aja ya, Pak ya? Iya, Ya. ada dua sih. Antara episode 6 sama itu doang. Oh. Iya sih, kayaknya. Oke. Oh iya benar, ada dua. Oke, siap. Oh Pak, sebagai penutup podcast ini, gue mau tanya kalian nih. Sebenarnya si Monica Rambeau yang gue kaget katanya itu udah punya power Pak ya. Dia awalnya adalah Captain Sword, kok tiba-tiba dia itu udah tebus hex maksa jadi punya power kosmik dari mana? Dari mana? Ini gue langsung nanya. Enak ya? Katanya dari hack. Enak ya? Iya. Katanya dari hack sih, makanya kau bilang kayaknya hack sih emang punya kekuatan kayaknya yang tersembunyi gitu. Pas dia masuk ke Hex itu, tiba-tiba keingat-ingatan si Monica tentang obrolan si Nick Fury yang di Captain Marvel yang pertama gitu loh. Iya, ada potongan scene-nya Pak ya. Iya, ada. Iya. Terus tiba ada bayang-bayangan dari sitkom. Ada bayangannya dari sitkom itu. Makanya waduh bener ini udah efek kekuatannya ini nih, si kosmik ini udah muncul ini. Wah. Makanya dia bisa lihat ini matanya jadi warna biru, tiba-tiba dia Biru. bisa lihat aliran ininya, petunjuknya si Wanda itu kemana. Iya. Oh iya, penglihatannya udah beda Pak ya di situ ya. Oh. Aduh. Wah. Terus satu lagi kekuatannya mantep banget pas dia apa sih namanya, direktur dari SWORD ini pas dia nembak ke Monica, wih mantep itu. Hilang loh. Yang nyelamatin Tommy ya. Iya, Yeah. Tommy sama Bill Tommy yang dia langsung tembus. Enggak itu tembus ya? Mental ya Pak ya? Tembus. Enggak tembus, tapi jadi langsung jatuh gitu. langsung jatuh. Oh. Pas langsung jatuh pas keluar dari belakangnya. Oh, oke. Terus pas lihat kostumnya Monica Rambeau, wah ini pas banget nih, emang bener kayak ciri khasnya kalau di komik emang kayak gini kostumnya sih. Oh, oke. Tapi gue setuju Pak kalau si Monica ini jadi ini Pak. Kan Captain Marvel pertama kali kalau di komik dia kan Captain Marvel pertama sebelum Captain Marvel dia kan pertama kali Pak si Monica Rambeau ini seharusnya ya kan seharusnya dia bisa kan dirubah. Kampret lah. Tapi gue lebih setuju dia tuh dibuat Origins daripada gue nonton Miss Marvel. Gue lebih setuju dia Pak. Iya benar. Backgroundnya udah militer, dia udah badass banget. Miss Marvel. Anak remaja doang Pak, ya anak remaja ngibul doang. Ngimpi. Ya udahlah. Oke, itu aja mengenai podcast kali ini Pak ya. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain di kalian yang udah nonton video ini, tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, sekali lagi dari Dava, Gilang, dan Adam, thank you banget udah hadir di podcast WandaVision ini Pak ya. Iya, thank you. Thank you Bang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membuat video mendidik dan menunjukkan semua. Dan jangan lupa untuk subscribe Kramax. Kalian bisa join aja di Discord Kramax ya. Ini adminnya di sini. Adam, linknya ada di bawah ini Pak ya. Oke, Iya. siap. Oke, dan juga jangan lupa subscribe juga channelnya Marvelous Indonesia. Oke, linknya gua taruh juga di deskripsi sini. Oke, siap. Oke, thank you, dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios, wuhuu.